Assalamualaikum rekan-rekan para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Kali ini kita akan bercerita tentang bridge online. Sejarahnya terutama ya, yang saat ini lagi digandrungi baik di dalam maupun di luar negeri. Penyebab utamanya ya mungkin pandemi. Ikuti ceritanya sampai tuntas ya. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang. Gratis kok. Ditunggu ya. Berbicara tentang bridge online, tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan teknologi komputer dan software. Karena dari sinilah bridge online itu tercipta. Jika di dunia catur, kita mengenal komputer catur, Fritz misalnya, di dunia bridge juga ada komputer bridge. Komputer bridge bisa berbentuk sebuah program aplikasi yang run di salah satu operating system, apakah Windows, Unix, Mac, dan lain-lain. Yang memungkinkan seseorang bisa bermain bridge, tentunya melawan para robot, termasuk berpartneran dengan robot. Program-program seperti Bridge Baron, GIB, Jack, Microbridge, dan lain-lain adalah program aplikasi bridge yang sudah ada sejak awal 90-an. Persaingan untuk program aplikasi ini cukup ramai juga. Organisasi bridge tertinggi dunia, World Bridge Federation, sangat mendukung adanya program aplikasi ini. Sehingga dibuatlah kejuaraan dunia antar komputer bridge yang untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 1997 bersamaan dengan kejuaraan dunia bridge dan berlangsung tiap tahun sampai sekarang. Dari 23 event yang sudah berlangsung, program Jack menjadi juara sebanyak 10 kali, diikuti oleh W Bridge 5 sebanyak 6 kali. Program lain ada yang juara 1 atau 2 kali, atau belum pernah. Komputer bridge generasi awal mengharuskan kita bermain melawan 3 robot atau bermain dengan teman cuman pada komputer yang sama. Sangat tidak praktis, ya kan? Sehingga muncullah ide bridge dalam jaringan atau bridge online. Adalah OK Bridge yang pertama kali mengembangkan bridge online ini. Seperti kita lihat pada situs OK Bridge, dia telah mengandung bridge online pada tahun 1989 dan melahirkannya Agustus 1990. Antusiasme tinggi dari para pecinta bridge, sehingga aplikasi yang dikeluarkan oleh OK Bridge ini dalam bentuk freeware ya, aplikasi bebas yang bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis, dan usernya makin lama makin tinggi, sehingga fasilitasnya bisa nggak mencukupi. Akhirnya diadakan survei pada tahun 1993, bagaimana nih tentang pendanaan atas fasilitas yang sudah disediakan oleh OK Bridge. Sehingga muncullah ide dengan memberikan annual fee ya, iuran tahunan pada semua pecinta bridge yang dirilis pada tahun 1994. Kalau kita lihat dari milestone dari
OK Bridge ini, pada tahun 1994 itu diadakan turnamen knockout ya, yang pesertanya 16 tim dari 4 benua. Nggak disebut benua mana yang nggak ikut serta. Jadi pada tahun 1994 ini udah ada 500 user yang antusias yang membayar iuran tahunannya. Pada tahun 1997 dia mendapat sanction dari ACBL ya, sanction sebagai otoritas dari ACBL untuk mengeluarkan mengisu master point. Jadi bermain di OK Bridge bisa dapat master point. Itulah cikal bakal lahirnya online bridge ya. Kita akan lihat lagi nanti program lainnya ya. Pada awal tahun 1990-an juga ada company lain yang bergerak dalam perbridgean ya. Namanya Bridge Base Inc. Lokasinya, pusatnya adalah di Toronto, Kanada. Kemudian pindah ke Las Vegas. Foundernya adalah Fred Gitelman. Bridge Base Inc. pada awalnya adalah produsen dari software edukasi bridge ya. Salah satu produknya yang paling terkenal adalah Bridge Master yang menguji kemampuan declare play seseorang ya. Produk lainnya ya mereka bekerja sama dengan para author bridge kayak misalnya Mike Lawrence, Eddie Cantor, Larry Cohen dan lain-lain untuk memproduksi software pembelajaran bridge. Terakhir dia kerjasama dengan ACBL dan memproduksi software pembelajaran bridge dari awal untuk pemula sekali. Namanya adalah LTPB, Learn to Play Bridge 1 dan 2. Sebagai bocoran, Learn to Play Bridge 1 telah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Pada tahun 2001, ya, saya nggak tahu persis kapan mereka berganti nama ke Bridge Base Online. Ya. Pada April 2001, Bridge Base Inc. Ya, saya pikir masih namanya Bridge Base Inc. merilis ya online multiplayer bridge ya. Jadi bridge dalam jaringan atau bridge online. Anda bisa bermain dengan teman Anda secara remote berjauhan ya. Sama seperti OK Bridge ya. Tapi ini baru 2001, April 2001. Berbeda dengan OK Bridge yang meminta biaya langganan per tahun sehingga tidak begitu populer di Indonesia, Bridge Base Online gratis. Ya, Anda bisa bermain kapan saja secara gratis dengan teman Anda, dengan rekan-rekan Anda, atau dengan robot sekalipun. Ya. Dia menyediakan pertandingan berbayar juga sih ya. Anda bisa ikut ACBL dapat master point tapi harus bayar dengan DBO dolar ya. Dolarnya Base Inc. ini. Tapi bisa juga enggak, bisa bermain buka meja sendiri main teman-teman gratis bisa, tidak sama dengan OK Bridge sehingga Bridge Base Online ini sangat populer di Indonesia. Pada tahun 2004 dia merilis lagi fitur tambahan yaitu bisa menyelenggarakan viewgraph, artinya menonton pertandingan secara online, secara dimanapun, Anda bisa nonton dimanapun juga. Pertandingan dimanapun, bisa nonton dimanapun. Ya. Itu namanya viewgraph. Ya.
Dulunya ya ViewGraph kalau bisa minta pertandingan di PON itu adalah Anda kasih kamera langsung ada di meja layar ViewGraph-nya tersendiri, ruangan tersendiri, tapi itu hanya di tempat itu aja. Kalau ini Anda bisa menonton dimanapun Anda berada. Ya, hebatnya gitu. Tapi tidak dengan video memang baru adalah kartu-kartunya bisa kita tonton dan langkah-langkah pemainnya bisa kita tonton. Tapi orangnya sendiri nggak bisa kita tonton. Tapi itu adalah kemajuan yang luar biasa karena bisa ditonton dimanapun. Itu terjadi pada tahun 2004. Ya, saya ingat sekali karena waktu PON Palembang saya menjadi operator untuk ViewGraph pertama kalinya menggunakan Bridge-based online ini. Sekarang Bridge-based online sangat populer karena Anda bisa bermain, banyak sekali yang bisa dihandle, dan masih gratis. Ya. Fiturnya makin banyak, bisa hanya menjadi declarer saja, bisa mengerjakan soal-soal Bridge-master yang sekarang dikasih gratis sama mereka, bisa latihan bidding, bisa melakukan pertandingan tim match atau pasangan, bisa buat turne sendiri, bisa bikin pat kawan sendiri, dan bisa membuat challenge. Challenge adalah bermain sendiri melawan 3 robot, dan bot yang sama akan dimainkan oleh teman kita atau lawan kita yang akan memainkan bot yang sama, dan kita compare skornya. Challenge-nya. Di masa pandemi yang sangat digandrungi sekarang adalah pertandingan secara online karena bisa dibikin team match banyak ya. Pada tahun 2017 ketika challenge booming adalah B. Giuliardi ya, yang aktif mendata orang atau mengumpulkan para pemain untuk bermain challenge. Kemudian untuk pertandingan secara team match atau pasangan atau turnamen Bridge online awalnya digagas oleh bosnya ACR ya, yaitu Bapak Klik Irwantono. Dia pertama kali mengadakan pertandingan 4 kawan secara online. Saya ingat itu pada tahun 2017. Kemudian masih diikuti dengan pertandingan pasangan. Nah, setelah itu baru muncul event-event lainnya yang bersifat online, misalnya kejurnas pasangan online, pasangan mix online, kemudian ada turnamen antar kota, antar kabupaten online. Itu pada tahun-tahun berikutnya. Jadi, dan pada tahun 2020 ini sudah dilaksanakan kejurnas online semua nomor. Jadi kemajuan teknologi telah memungkinkan kita untuk bermain bridge secara berjauhan dengan tingkat kompetisi yang tetap tinggi. Saat ini, apalagi di masa pandemi, sudah banyak pertandingan-pertandingan yang dilakukan secara online. Misalnya ada Play Bridge from Home, ada Master Pair, ada Gubernur Jateng Cup, ada Kepri Cup, ada No Weekend Without Bridge, ada Piala Banten, ada lagi nanti Jakarta Open, ada juga nanti berikutnya pada akhir tahun ini akan ada juga ITB Open. Jadi semarak bridge online, apakah karena pandemi?
Kemungkinan besar demikian karena Bridge Online bukan hanya semarak di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Di samping OkBridge dan Bridge Online atau PBO, ada beberapa situs lain yang menyediakan fasilitas bermain bridge secara online. Di antaranya adalah FunBridge, ya. Kemudian juga ada Swan Games. Keduanya udah dapat sanction dari SCBL untuk isu master point-nya. Ada juga Real Bridge yang terbaru ini. Real Bridge ini ada videonya ya, ada face-to-face experience, seperti katanya membawa bridge online ke level yang lebih tinggi. Saya sendiri sih belum coba ya. Namun demikian, dari semua situs yang ada, OkBridge, FunBridge, Swan Games, dan Real Bridge, tetap saja di Indonesia yang paling populer adalah Bridge Online. Dan semua pertandingan bridge secara online dilakukan melalui platform ini. Oke. Demikianlah asal muasal bridge online sejak kemunculannya pada awal 90-an. Cerita ini bersambung ya, karena bridge online di samping kemudahannya juga ada handicapnya. Jadi tonton terus video ini, tonton terus channel ini. Yang belum subscribe, ayo lakukan sekarang. Kami tunggu komen, like, dan share-nya. Sampai jumpa pada video lainnya. Assalamualaikum.